Hai para pecinta buku, selamat Hari Buku Nasional. Hari ini tanggal 17 Mei 2020 adalah Hari Buku Nasional. Nah, bertepatan dengan Hari Buku itu, saya ingin bercerita tentang sebuah buku anak. Kenapa buku anak? Karena sejak saya memiliki Rara, anak saya yang sekarang berumur 6 tahun, hampir 6 tahun, saya jadi senang baca buku anak. Enggak sih, sebenarnya udah lama juga senang buku anak, tapi mulai membaca kembali buku anak. Nah, di sini saya ingin berbagi dengan para ibu, para mama, para bunda yang senang juga membacakan buku untuk anak-anaknya. Barangkali yang saya bagi ini bisa menjadi rekomendasi buat para mama dalam mencari buku buat anak-anaknya. Ya, semoga bermanfaat. Nah, buku yang akan saya tampilkan kali ini adalah Wanda's Roses, Mawar-mawar Wanda, karya Pat Bryson atau Bryson nih, seorang penulis Amerika. Dia lahir tanggal 23 Februari 1951 di Amerika. Saya cerita sedikit ya tentang Ibu Pat ini. Sebelum dia memutuskan berkarir sebagai penulis anak, dia dulu adalah seorang guru sekolah dasar dan seorang pustakawan. Dia mengajar, membuka kelas di sekolah-sekolah, mengajari anak-anak menulis gitu ya, sampai kemudian akhirnya dia memutuskan untuk menjadi penulis penuh gitu. Bukunya udah lebih dari 25, semua rata-rata buku anak-anak dan bergambar seperti Wanda's Roses ini. Sebelum dia menulis buku anak, dia juga pernah menulis puisi-puisi untuk orang dewasa. Jadi bukan puisi anak gitu loh, puisi orang dewasa. Nah, buku ini yang saya pilih ini, Wanda's Roses, dia tulis tahun 1994. Buku ini saya dapatkan di lapak buku bekas di Blok M. Tahu kan, kalau penggemar buku sih pasti tahu deh lapak buku di lantai dasar Blok M Blok M Square ya, Blok M Square. Ini harganya kalau nggak salah itu 10.000. Bukunya masih bagus. Nah, gitu. Nah, ini Wanda's Roses bercerita ya, saya ceritain ya, tentang seorang anak SD bernama Wanda, seorang anak perempuan bernama Wanda yang sangat menyukai bunga mawar. Dia setiap pergi dan pulang sekolah, dia melewati sebuah tempat pembuangan sampah. Nah, pada suatu hari dia melihat ada sebatang pohonnya nggak ada daunnya, cuma batang gitu, ranting-ranting dan duri. Dia pikir itu pohon mawar. Dengan sangat yakin dia bilang bahwa itu pohon mawar. Nah, pulang sekolahnya dia mampir ke situ, dia bersihin tuh sampah-sampah di sekitar rumpun yang dia anggap pohon mawar itu, pohon yang semak yang dia anggap pohon mawar itu. Aduh, ada tukang sayur. Masuk kali ya suaranya. Nah, terus dia mencari referensi di perpustakaan gitu, baca buku-buku tentang bunga mawar, bagaimana cara memelihara mawar. Dia yakin banget suatu hari rumpun berduri itu akan bunga mawar yang cantik gitu. Dia yakin banget. Tapi setiap hari dia lewat, kok belum juga berbunga, nggak ada perubahan ya, bukan cuma buah, daun saja tidak ada gitu. Oh, barangkali terus dari dia baca buku-buku, dia tahu bahwa mawar itu perlu sinar matahari. Oh, dia perlu sinar matahari, perlu air yang bagus, perlu udara yang bagus. Akhirnya dengan rajin dia bersihkan tuh tempat sampah itu, akhirnya menjadi bersih. Bukan cuma itu, dia tidak bekerja sendiri, dia dibantu orang-orang di sekitarnya.
orang-orang yang sebenarnya juga meragukan keyakinan Wanda. Wanda itu bukan pohon mawar loh, Wanda. Enggak, ini pohon mawar. Lihat deh, suatu kali dia akan berbunga. Kamu pasti akan lihat, katanya gitu kan. Ada berapa orang lah yang berkata seperti itu. Dan benar, dia sudah menunggu berhari-hari, tidak juga ada perubahan. Akhirnya Wanda berkata, padahal sampai musim panas ya, bulan Juni itu tidak berbunga juga pohonnya itu. Akhirnya dia berkata, baiklah kalau kau kepada pohonnya itu, kalau kau tidak bisa memberikan bunga kepadaku, aku yang akan memberikan bunga kepadamu. Begitu. Lalu pada suatu hari dia mengundang tetangga-tetangganya yang orang-orang dewasa itu. Ada tukang daging, ada nyonya tua penghuni apartemen, ada karyawati, ada pustakawan juga untuk hadir di pesta, menyaksikan bunga mawarnya itu. Mawarnya dari apa? Ya, malam sebelum pesta itu dia membuat mawar-mawar dari kertas. Dan pita-pita untuk dia tempelkan atau dia gantungkan di ranting-ranting berduri itu. Sementara itu orang-orang yang dia undang merasa kasihan sama dia. Aduh, bagaimana ya, dia pasti kecewa, itu kan bukan pohon mawar. Akhirnya mereka masing-masing punya ide, memutuskan membawa satu pot pohon mawar. Wah, ada yang berwarna kuning, pink, merah, macam-macam. Mereka datang ke pesta itu membawa masing-masing satu pot pohon mawar. Jadinya tempat yang tadinya kotor, berantakan itu sekarang menjadi taman bunga mawar yang indah, dan setiap orang bisa menikmatinya, bermain sore hari di situ bersama tetangga, mengobrol dan sebagainya. Begitu. Nah, jadi yang ditawarkan atau yang pelajaran yang menurut saya bisa diambil dari buku ini adalah rasa optimisme si Wanda itu. Dengan optimis dia yakin dia bisa mengubah sesuatu, atau dia bisa mencapai keinginannya. Dan benar kan, akhirnya taman itu menjadi taman mawar seperti yang dia impikan. Nah, lihat di bukunya, bagus ilustrasinya ya. Bahasanya juga mudah, bahasa Inggrisnya gampang dipahami. Seperti itu ya. Jadi di Hari Buku Nasional ini saya ingin mengajak kepada semua penyuka buku, berhentilah, please jangan beli buku bajakan. Oke? Belilah buku yang asli. Memang mahal, tapi itu yang paling benar gitu. Jangan membeli buku bajakan, karena tindakan membajak itu adalah kriminal, sama seperti membajak pesawat, membajak lagu, membajak film, kecuali membajak sawah. Oke, selamat Hari Buku Nasional. Oh iya, sebentar. Saya ingin mengajak Rara ke sini, Rara. Ya, ini Rara, putri saya satu-satunya. Rara udah seneng nggak dibacain buku ini? Seneng. Suka buku ini? Bagus. Kenapa? Bagusnya apa? Lihat situ. Lihat tuh ke kamera. Lihat apa sukanya? Karena dia bukunya bagus banget. Bagusnya apa? Bagusnya si Wanda itu dia cerdik, bisa menghias semak-semak itu menjadi pohon mawar. Rara seneng ya buku ini. Gambar-gambarnya bagus ya. Oke deh, sekarang bilang dong, selamat Hari Buku Nasional. Selamat Hari Buku Nasional. Dadah. Iya.